Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, supaya makin semangat berbagi cerita horornya. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan oleh penduduk setempat karena dikenal sebagai tempat yang angker. Rumor-rumor mistis beredar di kalangan penduduk bahwa rumah itu dihuni oleh kuntilanak yang sering mengeluarkan cerita menyeramkan di malam hari. Cerita ini dimulai ketika seorang pemuda bernama Dika memutuskan untuk menelusuri kebenaran di balik cerita-cerita horor tentang rumah tersebut. Dika, seorang yang selalu tertarik pada hal-hal mistis, mendengar kabar tentang jeritan kuntilanak di rumah kosong itu. Meskipun diberi peringatan oleh beberapa tetua desa, rasa penasaran Dika justru semakin membara. Pada suatu malam yang gelap, ia memutuskan untuk menjelajahi rumah itu sendirian. Saat memasuki rumah yang tampak tua dan usang, Dika merasakan keheningan yang mencekam. Langkah kakinya terdengar seperti gema di antara dinding yang retak, ruangan gelap dan berdebu menyambutnya, dan aroma yang tidak enak menguar di udara. Dika memegang senter dengan erat, hatinya berdebar-debar. Sesaat setelah memasuki ruang tamu, Dika tiba-tiba mendengar jeritan yang menyayat hati dari balik pintu kayu tua. Jeritan itu terdengar melengking dan memenuhi ruangan. Dika merinding, namun keingintahuannya mengatasi ketakutannya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu itu perlahan. Di dalam ruangan yang gelap, Dika melihat sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menggantung. Matanya bersinar merah, dan tawa keji menggema di ruangan tersebut. Dika, meskipun terkejut, mencoba tetap tenang dan bertanya pada sosok itu tentang keberadaannya. Wanita itu, yang ternyata adalah kuntilanak yang angker, mulai bercerita. Dia adalah seorang wanita yang dulu tinggal di desa itu. Kisah hidupnya tragis, dan ia meninggal secara tidak adil. Jeritan-jeritan yang sering terdengar adalah jeritan kegelapan yang dipendamnya selama bertahun-tahun. Dika merasa iba pada kuntilanak tersebut. Ia merasa bahwa ada keadilan yang harus diupayakan. Bersama-sama, mereka mulai menyelidiki kebenaran di balik kematian kuntilanak itu. Setiap malam, Dika dan kuntilanak tersebut menjelajahi rumah kosong itu, mengungkap rahasia yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Ternyata di dalam rumah itu, terdapat dokumen-dokumen lama yang menyimpan kebenaran tentang pembunuhan kuntilanak tersebut. Mereka menemukan bahwa dia menjadi korban konspirasi dan keadilan yang tidak terpenuhi. Dika bertekad untuk membantu kuntilanak itu mendapatkan keadilan yang selama ini diinginkannya. Mereka bersama-sama mengungkap fakta-fakta tersembunyi, dan Dika bekerja sama dengan orang-orang desa untuk membawa kebenaran ke permukaan. Kepala desa terkejut dan menyesal saat mengetahui kebenaran yang tersembunyi selama ini. Mereka berusaha memulihkan ketidakadilan yang telah terjadi dan memberikan kedamaian pada roh kuntilanak yang terbebaskan. Setelah keadilan terpenuhi, kuntilanak itu tidak lagi menghantui rumah kosong. Jeritan yang dulu menakutkan berubah menjadi suara tawa yang lega. Dika, meskipun awalnya hanya mencari cerita horor, malah menjadi pahlawan dalam membawa keadilan dan kedamaian pada kuntilanak yang tak bersalah. Rumah kosong yang dulu dihindari oleh semua orang menjadi tempat yang kini dikenang sebagai tempat terpenuhinya keadilan. Cerita tentang jeritan kuntilanak di rumah kosong menjadi legenda yang mengajarkan bahwa di balik ketakutan dan mistis, terkadang ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap.